Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sipang puniki kita kedatangan yang insyaallah ahli surga. Amin amin. Amin. Itu Kang Ustaz Ali Lambi Ansor. Amin Allah tadi ke ahli surga. Oh, karena orang ikhlas ada amin kan. Aku dosa ada jawabannya. Dalam kitab Tambi Al-Masih karangan penulis itu Syekh Abdul Rauf As-Sikili, ulama Aceh yang pada hidup pada masa 1600 tahun yang lalu, 1600 tahunnya. Dalam kitabnya mengatakan, ada menukil sebuah hadis, la tadkhulunal jannata ila man ya'bah. Memakai kata di situ lamnya itu adalah lam mauti atulil qasam, nunnya nun taukid saikilah, yang di situ dan juga memakai kalimat fi'il mudhari. Jadi seolah-olah kalau ngomong itu, kalau bahasa Indonesia, yakin gondok temen, yakin gondok temen kiting, wis prakat kabeh wong sumpah. Apa? Orang akan masuk surga ila man ya'ba, kecuali orang yang tidak mau. Seseorang itu akan masuk surga illa man ya'ba, kecuali orang yang lari tidak mau. Seperti larinya seekor onta ketika dipanggil majikannya kabur. Nah, sahabat-sahabat bertanya, ikuna sahabat sih panjang surga orang gelap tuh ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang tidak berzikir la ilaha illallah. Jadi perbanyaklah zikir la ilaha illallah. Di situ kalimatnya la tadkhulunal jannata. Kita ini termasuk ahli surga. Semoga. Amin. Jangan pandang dosanya, karena ketika kita mencintai seseorang maka keburukan itu akan hilang oleh rasa cinta kita. Begitu juga sama Maha Cinta, yaitu Allah yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim, yang Maha Kasih. Semoga sifat Rahman dan sifat kasihnya itu tidak memandang kita yang penuh dosa, tetapi memandang kita dengan pandangan yang rahmat, sehingga memasukkan kita ke dalam surga. Amin. Surga baik. Nah, pada pertemuan yang kemarin kita sudah jelaskan bahwa Allah itu tidak akan mengabulkan doa sesuai dengan permintaan dan waktu hambanya, tetapi Allah mengabulkan di saat yang tepat dan di saat Allah ingin mengabulkannya. Kemarin sudah dijelaskan seperti itu. Karena setiap doa kita, setiap yang kita minta belum tentu baik bagi kita, walaupun menurut kita ini urgent. Katanya, makanya ada satu ayat, asa antakrohu say'an wa huwa khairul lakum wa asa atuhibbu say'an wa huwa syarrul lakum. Yang artinya,
Kita kadang menyukai apapun, menyukai apapun, ingin apapun, tapi kadang buruk bagi kita. Sebaliknya kita mencintai apapun, tapi apapun itu kadang tidak baik bagi kita. Baik dan tidak baik. Nah kemarin CP ningrikinakan bahwa Allah akan mengabulkan fil waqti lati yuridu, di dalam waktu yang Allah mau. La fi waqti lati turidu, bukan di dalam waktu yang kamu mau. Di sini ada syaratnya, faqad yakunul hijabu, maka terkadang anak apa hijab alal muridi khairun lahu. Jadi hijab doa kita tidak cepat diijabah, khairun lahu, itu bagus untuk si hamba tersebut, si murid. Kalau di sini lihat hidayah fil a'mali, supaya si murid tersebut bersungguh-sungguh dalam beramal. Karena kita dulu ijabah kayaknya 100 masih enteng, setelah tak jajal sewu sikir sungguh-sungguh akhirat khairun bagus. Mau ninggalin mungkin durung anak arane zikir Allah ditambahin ini zikir Allah, zikir ruh menurut Thariqah Safriyah, zikir ruh nyebutnya Allah simpennya, mengucapkannya itu di jantung. Nah, wa yatumu khaufuhu minal maulahu, walakin syaitanu rubama atalahu, tetapi kadang setan itu menggoda orang tersebut, wa qala lahu, kemudian setan itu membisiki kepada orang tersebut, lau kunta min ahlil auradati la ajabaka maulaka. Jare setan ngomong dibisiki nih kang anak-anak, lamun sampean ini termasuk orang-orang yang taat ahli zikir, setiap kemis zikir bae, pasti pangeran iki ngeijabah doanya. Setan ngomong konon. Akhirnya apa? Ketika diomong konon buat kangalakan kaitannya demikiannya. Sebelumnya episode yang lalu lemas karena doa-doanya tidak merasa diijabah-ijabah. Doa-doanya kukotanya. Jadi ingat sekali lagi pertemuan yang kemarin bahwa doa itu pasti insya Allah diijabah. Cuma diijabahnya itu bisa 3 bagian, langsung diijabah saat itu, atau diijabah ditangguhkan nanti di saat yang tepat, atau memang tidak diijabah sekali, tidak diijabah sama sekali, diijabahnya nanti di akhirat, karena kita lebih butuh pahalanya untuk dimasukkan, untuk ongkos kita ke surga kalau bahasa ininya. Karena ongkos di sana lebih butuh. Makanya Allah tidak mengijabah permintaan kita di dunia. Nah, karena nih wenten kang ahli wadi kadosa sampai jam 12 kan ya. Orang ikhlas masih cocok. Wah, cocok. Kalau dia kan suwe mikir ya, waduh. Jam berapa? Wahyu rule. Kalau dia kan aduh. Ben wahyu rule jadi lo dingin suwe. Makalah selanjutnya setelah ini, setelah makalah ke-6 ada makalah ke-7, layu sakkikan naka fil waidi, ajang
ngeragoni temen sira fil wa'idi ing dalam janji adamu wuku ilmaudi apa ora anane tumibane kang den janjeni wa inta ayana jamanuhu senajan wis nyata apa jamane janji li ala yakuna dalika qodhan terponyentah ora anak apa mengkono kang den janjeni qodhan iku cacat fi basirotika ing dalam mata hati sirah wa ihmadan lan mepesaken linuri sarirotika kedua cahaya rahasia yang andika. Bahasa Indonesia secara bebas, janganlah engkau menjadi ragu. Ini kita pakai nun taukin sakilah, artinya ragunya itu janganlah engkau bersungguh-sungguh ragu. Fil wa'idi di dalam janji dengan tidak dikabulkannya janji tersebut. Maksudnya janji apa? Ini dijelaskan ning Sarah Al-Hikam. Biasanya mah orang ngambil sarah ya, cuma orang tengah wali ngambil sarah ya. Enggak, itu spesial soalnya. Jadi lamun kita sering zikir, sering wirid, wenten menurut kitab Faidul Makiyah, nanti kita itu bisa mendengarkan yang namanya daun-daunan berzikir. Daun-daun berzikir kalau kita bisa mendengarkan zikir dari batu-batu. Batukin zikir. Jadi kita ngerung. Bahkan kita bisa disambutkan. Bahkan kita ini akan diberi khotir. Khotir itu satu bisikan. Bisikan itu bisa bisikan di sini katanya bisikan Allah, bisikan Rahmani, bisa bisikan malaikat, bisa bisikan nafsu, bisa bisikan setan. Kalau bisikan malaikat dinamakan ilham. Tak. Oh, oke. Kalau bisikan nafsu kita dinamakan apa? Angan-angan. Kita jadi angan-angan bisikan dari hati. Pokoknya saya ini kader dari partai yang sekarang diketuai Kaisang harus jadi. Harus ikut angan-angan bisikan dari sini. Ada lagi bisikan dari setan. Apa namanya? Was-was. Akhirnya ragu. Ini harap namanya aneh orang punya. Dibisik kalau sedang solusan arah lah. Suwe balik ke pengajian balik. Balik. Sing setan ini. Nah namanya bisikan Rahmani. Ada bisikan hak. Bisikan hak seperti apa? Kalak terbeguru, cari gurunya kalak nanti pada tanggal 8 bulan 10 lewat ada Bapak Presiden datang. Guru nekin sudah mendengarkan hadis, hadirkan, wis pasti akan datang. Karena akan percaya guru kita mana mungkin bohong. Ternyata dijanjikan hari yang dijanjikan itu tidak datang, tidak jadi. Nah makanya di sini janganlah apa yang sudah dijanjikan tadi dan yang dijanjikan tadi tidak datang itu meragukan dirimu. Ikilah cobaan kang anak akhir guru kita ternyata mengkono apa nama mengkono gua berarti bohong kata-katanya ini orang benar kan
Nah, itu menunjukkan cacatnya mata hati kita. Cacat mata hati. Cepening ke nenek. Itu terjadi mayaqu li ba'dil awliya'i ayukhbiru annahu yahmilu fi hadil ami kata summa la yasilu ya itu terjadi pada sebagian aulia-aulia Allah, wali-wali Allah. Wali sangat masyhur, perkataannya bisa kasaf, artinya bisa melihat masa depan. Nah, ketika kasaf, weruh bahwa bulan 10 kiin tanggal 20 akan hujan besar. Sudah ada khatirkan. Ternyata bulan 10 itu tidak hujan, maka hal tersebut jangan meragukan diri kita. Itu lamun terjadi aulia-aulia. Ada juga di sini itu juga terjadi kepada Nabi waqa'alahu sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Hal ini pun terjadi pada tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah itu jadi Nabi dimimpikan bahwa kita akan pergi haji hari ini dalam keadaan aman. Sampai Kanjeng Nabi dalam mimpinya disebarkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dan Umar bersepakat bahwa tahun ini kita berangkat haji, karena tahun ini kita pasti menang. Anak kabar sama Rasulullah. Akhirnya dan Kanjeng Nabi dan 10.000 pasukan berangkat ke kota Mekah dari kota Madinah. Ternyata pas ning Arab ning kota Mekah ditahan karo pasukan di Mekah, tidak boleh masuk tahun itu, tidak boleh masuk. Ceritanya sangat panjang, nanti sangat jam 12 benar. Akhirnya pada tahun itu Nabi tidak jadi masuk kota Mekah, padahal sudah dikhabarkan bahwa tahun itu akan masuk kota Mekah. Makanya jangan meragukan hal itu, memang itu kadang terjadi. Atau lamun jare bisikan manusia, ada bisikan pusat dari C1 bahwa Kang Ustaz Ahli Wadi ini akan dijadikan lurah ini pangan Bundal Ngurawi. C1 pusat, ada bisikan seperti itu. Oh ya, C1 C1 mengatakan bahwa tahun ini di masa akhir jabatan C1 Kang Ustaz Ahli Wadi akan dijadikan lurah di Pamarawi. Amin. Bisikannya Enak Faruk nyengget tenda Faruk. Wis pun bisikannya sangat kuat karena yang membisik itu C1. Ternyata janji apa yang sudah dijanjikan kan meleset. Nah, kita dilarang kecewa oleh hal itu. Kesel pasti, tapi dilarang kecewa. Karena apa? Wingan. Kalau kita mengkaji mungkin itu lebih baik. Kang Ustaz Ahli Wadi tidak di sana di Pamurawi, karena apa? Berbahaya di Pamurawi. Wakai darah. Makanya fokusnya di kerandang. Di sana kita tidak. Akhirnya apa? Itulah yang terbaik walaupun sudah dijanjikan kotor Kang Ustaz Ahli Wadi. Karena kalau kita sudah ragu, maka itu bisa menggelapkan cahaya hati dalam diri kita karena keraguan tadi.
Kotor ya. Di itu makalah dari Syekh Ibnu Athaillah yang ke-7. Insyaallah yang ke-8 akan dibuka kembali. Mohon maaf bila banyak kata pasti banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.